Hai hai hai, sebelum menonton alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo ayo ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 77, Tinggal Sama-sama Lagi. Karya Via Raya. Teona menatap Iko Sagon terbelalak. Kau, Alpa itu anakmu, anak kandungmu sendiri. Kenapa kau bisa berkata seperti itu dengan begitu mudahnya? Nafas Teona bergerak naik turun menahan amarah. Tubuhnya serasa limbung dan hampir terjatuh. Sudut bibir Iko Sagon naik sebelah. Jantungnya berdegup kencang, merasa senang karena akhirnya Teona mengakui bahwa dirinya adalah ayah kandung Alpagon. Padahal sebelumnya, wanita itu terus saja menyangkal. Ya, ini aku. Kau tahu bukan kalau aku bisa melakukannya? Jadi, turuti perkataanku jika kau ingin Alpa tetap baik-baik saja. Raut wajah Iko Sagon terlihat sangat serius. Berhenti bekerja dan jauh-jauh dari pria itu. Sambungnya dengan menggebu. Ia tahu wanita seperti apa Teona. Jika tidak mengancamnya, maka sampai kapanpun ucapannya tidak akan pernah didengar. Jadi mau tidak mau, ia memilih mengendalikannya dengan cara mengancam. Ternyata waktu 6 tahun tidak mampu membuatmu berubah, Osa. Apa kau akan berubah setelah melihat aku mati? Manik mata Teona mengeluarkan cairan bening kekecewaan. Ia tidak menyangka bahwa Iko Sagon akan sama kejamnya seperti dulu. Aku sudah berubah, Theo. Aku bukan Osa yang dulu. Aku melakukan ini karena aku tidak bisa kau lebih dekat dengan laki-laki lain dan jauh dariku. Aku tidak suka waktumu habis untuk bekerja. Bisakah kau memahamiku? Sangga Iko Sagon berusaha menjelaskan. Kenapa aku harus memahamimu? Kau saja tidak pernah mau memahamiku. Kau selalu melakukan apapun yang kau inginkan tanpa mempedulikan perasaanku. Tanya Teona nyalang. Sejak dulu, Iko Sagon tidak pernah mau peduli dengan perasaannya dan hanya mempedulikan perasaannya sendiri. Apapun permintaannya selalu ditolak tanpa peduli betapa ia menginginkannya. Tidak, mulai sekarang aku akan memberikan segala yang kau inginkan, kecuali bekerja dan dekat-dekat dengan laki-laki lain. Jadi, lebih baik sekarang kau masuk ke dalam mobil. Kasihan Alpa sudah lama menunggu. Balas Iko Sagon serius. Teona menatap tajam Iko Sagon sebelum akhirnya masuk ke dalam mobil. Tidak lama kemudian, Iko Sagon masuk dan duduk di kursi kemudi. Momi bilang Alpa sudah mendaftar sekolah. Celetuk Iko Sagon sambil mengendarai mobilnya. Iya, Paman, jawab Alpagon. Kapan mulai sekolahnya? Tanya Iko Sagon melirik ke arah spion menatap Teona yang sedang menatap ke arah luar dengan raut sedih. Awal bulan depan, Paman. Alpagon hanya menjawab tanpa berniat untuk bertanya. Tangannya sibuk digerakkan sambil memainkan mainan miniatur hewan bawah laut. Wah, sebentar lagi dong ya. Bagaimana kalau pamannya yang mengantar jemput? Alpa setuju tidak? Iko Sagon menoleh ke belakang ingin tahu seperti apa reaksi putranya. Mengingat banyaknya waktu yang ia lewatkan selama ini, membuat Iko Sagon ingin mengganti waktu itu. Ia ingin menghabiskan banyak waktu bersama putranya dan istrinya. Setuju sekali, Paman.
Pasti akan sangat menyenangkan kalau paman yang antar jemput. Sangga Alpagon bersemangat. Ikosagon tersenyum menatap pantulan wajah putranya yang terlihat sangat bahagia. Kemudian tatapan matanya beralih menatap pantulan wajah istrinya yang bersimbah air mata. Sambil menghela nafas berat, ia bergumam, "Maafkan aku, Theo. Aku janji akan selalu bersikap baik padamu." Akhirnya, suasana di dalam mobil menjadi hening. Tidak ada sepatah kata pun yang terlontar dan hanya terdengar suara nafas pelan saja. "Kita mau kemana? Bukankah ini bukan jalan menuju pulang?" tanya Teona. Sejak tadi, ia hanya fokus menatap jalanan. Jadi, ia tahu betul bahwa jalanan yang Ikosagon lalui bukan jalan menuju rumah di mana tempat ia tinggal. "Mulai sekarang, kita akan tinggal sama-sama lagi seperti dulu," balas Ikosagon datar. Sejak saat di mana Teona sulit sekali dibujuk untuk berhenti bekerja, Ikosagon memutuskan untuk memboyong wanita itu pulang. Sekalian saja setelah ancaman yang ia lontarkan beberapa saat yang lalu. "Usah," geram Teona. "Menurut saja kalau ingin aku bersikap baik," balas Ikosagon. Teona hanya bisa mendengus setelah mendengar ucapan Ikosagon. Selain menuruti ucapan pria itu, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Beberapa saat kemudian, ia mulai membuka suara lagi. "Lalu bagaimana dengan barang-barang kami?" tanya Teona. "Kau tenang saja. Tidak lama setelah kita sampai, semua barang-barangmu dan Alpa akan menyusul," sahut Ikosagon santai. Hanya perlu menjentikan jarinya saja, seluruh anak buahnya akan langsung membereskan semua barang di rumah yang Teona tinggali dan berpindah tempat ke rumahnya. "Memangnya kita mau kemana, Momi?" tanya Alpagon bingung. Sejak tadi, ia hanya diam mendengarkan tetapi tidak paham. Kerum. Baru saja membuka mulut, ucapan Teona harus terpaksa terhenti. "Pindah ke rumah kita, sayang," potong Ikosagon menimpali. Wanita itu terlihat mengepalkan tangannya. Ia sangat kesal tetapi tidak bisa melampiaskan kekesalannya. Andai tidak ada Alpagon di sana, mungkin wajah Ikosagon tidak akan utuh lagi karena habis diamuk. Rumah kita yang mana, Paman?" tanya anak kecil itu. "Rumah yang..." Ikosagon menghentikan ucapannya karena bingung harus bagaimana menjawabnya. "Pokoknya Alpa akan pindah ke rumah baru yang banyak mainan," sambung pria itu. Sungguh, Ikosagon benar-benar menyesal karena tidak bisa mengatakan bahwa ia ayah kandung putranya. Ia bahkan tidak bisa mengatakan bahwa ia akan mengajak putranya pindah ke rumahnya. "Benarkah? Mainan apa, Paman?" tanya Alpagon berbinar. Seperti anak kecil pada umumnya yang akan menjadi bersemangat karena mendengar banyak mainan, Alpagon pun sama. Anak kecil itu terlihat sangat senang membicarakan mainan yang sangat banyak. "Apa saja ada. Nanti seandainya ada mainan yang Alpa inginkan, Alpa tinggal bilang saja dan Paman akan memilihkan mainan itu untuk Alpa," sahut Ikosagon tersenyum lebar. "Benarkah?" tanya Alpagon bersemangat. "Tentu saja. Memangnya mainan apa yang Alpa inginkan?" Ikosagon menoleh ke belakang menatap lekat wajah putranya.
Tidak ada. Alpa hanya ingin cepat-cepat pergi sekolah dan memiliki banyak teman, sahut Alpagon. Tenang ya sayang, Paman yakin Alpa akan memiliki banyak teman di sekolah. Dan sekarang kita bisa turun karena sudah sampai. Setelah kata-kata itu terlontar, Iko Sagon lekas turun dan membuka pintu penumpang. Kemudian ia mengangkat tubuh putranya sambil menatap Teona. Ayo turun, kenapa kau diam saja? Tanya Iko Sagon. Teona melirik Iko Sagon sekilas. Tatapan matanya benar-benar tajam seolah menunjukkan ketidaksukaannya. Sepersekian detik kemudian, ia menggeser tubuhnya dan lekas turun. Alpa gendong mami saja sini, kata Teona. Rasa takut kembali menyeruak ketika teringat akad ancaman Iko Sagon sebelumnya. Namun entah mengapa, di hatinya masih ada sedikit rasa percaya bahwa pria itu tidak akan melukai putranya. Tidak, Momi. Alpa mau sama paman saja. Tolak Alpagon sambil memeluk leher ayahnya. Mendapat penolakan dari putranya, Teona hanya bisa pasrah. Wanita itu berjalan masuk ke dalam mengikuti langkah Iko Sagon. Akan tetapi, manik matanya meneliti setiap inci rumah itu. Meski semuanya masih terlihat sama, tetapi ada beberapa perubahan yang ditambahkan. Misalnya seperti beberapa foto pengantin dan beberapa mainan baru yang mungkin baru saja dibeli. Tentu saja karena baru kemarin Iko Sagon bertemu dengan putranya. Ini kamar Alpa dan Momi. Kalau Alpa butuh sesuatu, Alpa tinggal panggil paman di kamar sebelah ya. Celetuk Iko Sagon setelah sampai di depan sebuah kamar. Baik paman, sahut Alpagon. Kalau begitu, paman ke kamar dulu dan kalian berdua istirahatlah. Pamit Iko Sagon. Pria itu menurunkan putranya dan masuk ke dalam kamar. Sambil tersenyum, ia melompat ke sana kemari karena terlalu bahagia. Bagaimana tidak? Akhirnya, ia bisa membawa pulang Teona setelah 6 tahun berlalu dengan kesendirian. Apalagi sekarang ada Alpagon yang menambah kebahagiaannya. Kapan malam akan tiba? Keluh Iko Sagon. Pria itu berjalan ke sana kemari sambil menatap lukisan pemandangan yang letaknya tidak jauh dari pintu. Waktu baru menunjukkan pukul 11 dan ia sudah menanyakan kapan malam tiba. Astaga, sebenarnya apa yang ada di dalam pikiran pria itu? Aku sudah tidak sabar ingin tidur bersama istri dan anakku. Lirihnya. Dulu, Teona pernah menyendiri di kamar sebelah dan Iko Sagon tidak bisa tidur semalaman. Jadi, pria itu membuat pintu rahasia menuju kamar sebelah, mengantisipasi kalau ia bisa membawa kembali Teona pulang. Dan sekarang, tibalah waktunya Iko Sagon menggunakan pintu rahasia itu. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.